Oke, halo guys, balik lagi di segmen belajar hardware. Nah, kali ini gua pengen membahas tentang SSD ya, lanjutan dari video sebelumnya teman-teman. Jadi tentang SSD kali ini yang gua bahas adalah SSD dengan basis IC flash memory tipe NAND. Ya, jadi NAND di sini adalah not N itu. Kalau kalian tahu gerbang logika ada NOR, not OR, dan ini adalah NAND, not N. Oke. Jadi SSD tipe NAND ini itu dibangun dengan arsitektur yang mirip seperti HDD atau hard disk drive. Nah, jadi langsung aja ya kita masuk ke pembahasan utamanya. Oke, bentar dulu, biarkan gua minum dulu bentar. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan kawan, itu enak banget gila. Oke. Jadi di sini gue bakal membahas tentang komponen-komponen penyusunnya, komponen fisik ya. Jadi bagian-bagian fisik dari SSD dengan basis IC flash memory tipe NAND tadi. Langsung aja, pertama ada yang namanya case, atau kalau di Indo tuh biasanya disebut casing ya. Jadi fungsinya casing ini adalah sebagai wadah atau tempat ataupun pembungkus yang mana itu nanti bisa mempermudah kita untuk meletakkan dia di motherboard atau di komputer. Nah, mempermudah penggunaannya juga dia untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya. Jadi di dalamnya SSD itu nanti bakal ada board atau papan gitu yang isinya banyak nanti ya. Nah, kita langsung masuk ke komponen kedua. Ada yang namanya konektor. Konektor di sini dia karena basisnya arsitekturnya dibangun mirip dengan hard disk drive, jadi sama konektornya juga sama seperti HDD gitu loh. Jadi bakal ada dua di sini. Satu yang lebar itu kayak lagi. Itu fungsinya buat apa namanya? Buat power, buat listrik tuh biar lewat. Jadi buat jalur listrik, jalur daya, jalur powernya lah. Kemudian yang satu lagi yang pendek itu buat jalur data, keluar masuknya data. Nah, kemudian di dalamnya board yang gue bilang tadi itu salah satunya adalah terdapat yang namanya controller. Jadi controller ini tadi ya, fungsinya ya sesuai namanya gitu loh. Dari namanya kita juga udah tahu ya, pasti ya fungsinya mengontrol ya, Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Kontol. Mengontrol atau mengendalikan ya, atau mengatur data gitu loh. Mau itu keluar masuknya data ataupun baca tulis data dari IC-nya ini tadi. Nah, kemudian kita masuk ke komponen ketiga, yaitu komponen keempat ya, namanya IC flash memory tipe NAND ini tadi. Nah, ini adalah komponen utamanya teman-teman, komponen utama dari SSD itu sendiri. Jadi basis atau yang utama dari SSD adalah ya si kampret ini gitu loh. Kalau kita tahu di hard disk drive itu ada platter sebagai media penyimpanan utamanya dia, media simpan datanya dia yang bersifat permanen itu. Nah, kalau di sini adanya IC ini. Jadi media simpannya SSD dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan basis IC tadi adalah ini IC flash memory tipe NAND. Ini sama seperti yang digunakan oleh memori utama atau RAM. Dan bentukannya juga sama kalau kalian lihat gitu loh. Ya, kotak-kotak kecil kayak gitu. Nah, IC ini sebenarnya walaupun gua katakan sama, sebenarnya ada bedanya gitu dengan yang dipakai oleh RAM. Jadi kalau di RAM itu ada istilah volatile ya. Jadi dia tuh sifatnya gampang menguap. Maksudnya gimana bang, gampang menguap? Gampang menguap gimana? Jadi data itu gampang hilang teman-teman. Kalau di RAM hilangnya kayak gimana ya? Kalau udah dia nggak dialiri oleh listrik, dia bakal hilang. Kalau nggak dialiri listrik, datanya bakal hilang. Nah, kalau yang ini itu sifatnya non volatile. Jadi IC flash memory tipe NAND, cuman dia non volatile. Jadi artinya apa? Kalau listriknya mati atau tidak dialiri oleh listrik sekalipun, datanya bakal tetap kesimpan. Makanya kita tahu ada dua tuh. Yang satunya disebut penyimpanan sementara,
ya kan, untuk menyimpan data yang bersifat sementara, dan satunya lagi menyimpan data bersifat permanen. Penyimpanan sementara dan penyimpanan permanen itu secara sifat penyimpanannya, bukan fungsi. Jadi kalau fungsi nanti beda lagi ya, makanya kok nanti jangan komentar ya, kenapa nggak dibikin ini aja bang, pakai SSD aja gitu, gantiin RAM gitu. Fungsinya beda teman-teman, tapi kalau sifatnya itu tadi, yang satunya sementara, yang satunya permanen. Oke, kemudian ini kalau yang tipe ekonomi atau yang biasa ya, SSD yang biasa, yang termasuk tergolong cukup murah di pasaran tuh biasanya seperti ini. Komponennya cuma 4 ini gitu loh. Tapi kalau ada yang lebih mahal lagi, ada yang lebih bagusan lagi, itu biasanya ada lagi yang namanya komponen satu lagi yang namanya buffer. Nah, buffer ini fungsinya sebagai entry ya, entry data gitu. Jadi kalau setiap data yang masuk, untuk data yang mau dikeluarkan tuh pasti masuknya ke dia gitu, buffer. Jadi itu menyimpan data sementara. Jadi data yang masuk ke situ disimpan dulu di buffer. Yang penting-penting biasanya bakal ditinggal di buffer. Nah, yang nggak penting baru dimasukkan ke dalam. Itulah mengapa kalau kadang tuh bisa ada komputer yang kalau dinyalain langsung cepet. Kenapa ya? Karena itu tadi gitu, disimpannya mungkin di buffer gitu. Jadi aplikasi atau softwarenya itu disimpan di buffer. Nah, sekarang si buffer ini tuh ada yang namanya lagi, selain buffer itu ada lagi yang namanya baterai. Ini lupa gua tulis ya. Jadi ada baterai atau seperti kapasitor gitu. Jadi untuk menyimpan daya. Jadi kalau listriknya tiba-tiba mati, dia masih bakalan tetap nyimpan karena sebelumnya udah disimpan ke buffer. Kalau yang ekonomi tadi, yang 4 komponen doang itu, kalau listriknya tiba-tiba mati, ya udah mati di tengah-tengah gitu loh. Lagi nyimpan belum selesai tiba-tiba mati gitu, ya udah gitu loh. Nggak bakal kesimpan semuanya. Jadi kalau yang belum selesai ya belum selesai gitu. Kalau ini kan nggak, udah separuh selesai di buffer udah gitu. Nggak bakalan hilang. Jadi masih tetap bisa menyimpan walaupun listriknya tiba-tiba mati atau tanpa dialiri listrik sekalipun, dia masih bisa menyimpan karena ada baterai atau semacam kapasitor itulah. Nah, jadi gua rasa sekian dulu penjelasan gua mengenai pembahasan terkait dengan komponen dari SSD dengan tipe flash memory, dengan tipe IC flash memory tipe NAND ini tadi. Gue harap bisa banyak membantu. Kalau emang video ini bermanfaat, jangan lupa dibantu like dan komen dan subscribe-nya teman-teman. Gua admin Paraste, gue minta maaf kalau sering jarang ngupload sekarang, dan tenang aja gue bakal ngupload terus kok sekarang. Santai aja teman-teman. Jadi ya, lagi-lagi gua admin Paraste mengucapkan jangan lupa untuk terus belajar agar bisa tercapai impianmu. See you.